Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita Bang, Lucky Arsaka. Jadi untuk kali ini kita kedatangan servisan HP Redmi 13C Bang. Jadi untuk kendalanya ini ada di bagian baterai Bang ya. Jadi abang-abang bisa lihat sendiri itu di bagian belakang itu udah kebuka karena untuk baterainya itu udah kembung Bang ya. Nah jadi untuk langkah selanjutnya ini kita mau bongkar bagian backdoornya Bang. Jadi untuk pembongkaran bagian backdoor ini saya gunain blower Bang. Kalau abang-abang nggak ada, abang-abang bisa gunain pencongkel, bisa gunain pencongkel LCD Bang, atau alat lain yang tipis Bang ya. Terus abang-abang gunain kayak thinner atau yang sejenis lainnya Bang ya untuk melunakkan bagian lemnya Bang. Oh iya Bang, jadi ini untuk taman aja Bang ya. Kalau seandainya HP abang itu kadang baterainya 30% itu suka mati sendiri, atau juga kadang di sekitar 50% abang-abang lagi buka YouTube atau aplikasi yang berat itu suka mati. Terus juga untuk persentase baterainya itu cepat berkurang, itu udah dipastiin baterainya Bang ya yang bermasalah. Terus juga kalau seandainya nggak kembung, biasanya itu kerusakan di bagian fuse-nya Bang. Jadi fuse-nya itu putus Bang ya. HP juga kadang sering restart sendiri Bang kalau fuse-nya itu rusak Bang. Tapi kalau untuk kasus HP ini karena baterainya udah abang-abang lihat sendiri ini udah kembung, jadi udah dipastiin kita akan ganti baterainya Bang. Nah untuk langkah selanjutnya nih, abang-abang bisa lepasin bagian penutup mesinnya Bang. Jadi nggak ada baut yang tersembunyi, abang-abang bisa lepasin semua baut yang abang lihat nih di bagian atas, terus juga di bagian bawah juga itu dilepasin juga Bang ya. Nah ini untuk videonya kita percepat Bang. Nah ini untuk bautnya udah kebuka semua. Lanjut kita bongkar bagian slot SIM-nya Bang. Jadi slot SIM-nya itu harus kita lepas terlebih dahulu, baru kita bisa bongkar bagian penutup mesinnya Bang. Nah untuk pembongkaran bagian penutup mesin ini abang-abang bisa cari celah di bagian slot SIM tadi Bang. Jadi lebih gampang untuk cari celah di bagian situ Bang. Nah untuk pencongkelannya ini saya biasa gunain kuku aja Bang dari bagian slot SIM tadi Bang. Tapi karena ini kuku saya pendek nih, jadi nggak bisa Bang. Jadi saya gunain obeng min Bang. Kalau abang-abang mau gunain obeng min kayak saya nih, diusahakan jangan dicongkel Bang ya, tapi cukup diurut aja tuh dari atas sampai ke bawah diputerin Bang. Nah, kayak yang saya lakuin ini Bang, jadi nggak ada pencongkelan Bang. Kalau dicongkel itu biasanya membekas Bang ya di bagian framenya, di bagian penutup mesinnya Bang, jadi kelihatan kayak rusak kayak gitu Bang ya. Jadi pelan-pelan aja. Nah ini udah kebuka Bang ya. Jadi jangan lupa Bang, di bagian penutup mesin ini ada soket yang menuju ke fingerprint Bang. Jadi diusahakan dilepas terlebih dahulu Bang, atau abang-abang bisa cek terlebih dahulu Bang sebelum langsung eksekusi Bang. Nah jadi untuk soketnya kita lepasin terlebih dahulu. Kalau udah, oh ya Bang, ini HP-nya belum dimatiin, kita matiin dulu Bang ya. Nah ini HP-nya udah mati Bang ya. Terus kita lepasin bagian soket baterainya Bang. Nah untuk pelepasan bagian baterainya abang-abang bisa lihat itu plastik yang di bagian atas dan di bagian bawah itu abang-abang bisa tarik lewat situ aja Bang. Nah ini karena baterainya udah pernah dilepas nih kayaknya, jadi lebih gampang Bang ya. Kalau abang-abang susah untuk pelepasan bagian baterainya, abang-abang bisa pakai cairan untuk melunakkan lemnya Bang, kayak thinner atau alkohol, atau pakai pertalit juga bisa Bang. Nah ini untuk baterainya, ini customernya bawa sendiri Bang ya. Katanya untuk baterainya ini lumayan mahal nih, 130 atau 140 ini di notanya. Untuk tampilannya itu sama kayak originalnya Bang.
Nah, abang-abang jangan ketipu juga bang ya. Sering ada baterai yang mirip sama originalnya dengan harga yang murah, itu udah dipastiin untuk kualitasnya jelek gitu bang. Tapi kalau yang kayak ini lumayan bagus nih bang untuk kualitasnya. Saya juga pernah pakai untuk HP adik saya itu kalau nggak salah bang ya. Itu untuk pemakaiannya lumayan awet. Nanti di deskripsinya saya cantumin untuk link pembelian baterainya bang. Atau abang-abang bisa atau nanti saya cantumin untuk merek baterai yang lain bang ya. Pokoknya yang bagus-bagus yang saya cantumin bang. Nah ini kita coba dulu nih baterainya. Oh iya bang, jadi ini sedikit keras bang ya. Saya coba tekan-tekan tapi masih nggak mau masuk. Sampai saya bandingin sama baterai yang lama, apa sama atau beda untuk soketnya. Nah ini saya bandingin nih, ternyata emang sama, cuman kalau yang bagian kalau baterai yang lama itu kayak lebih longgar kayak itu bang, karena udah kemakan usia kan. Kalau yang ini lebih rapet, jadi lebih susah aja bang untuk dimasukin bang. Nah ini udah selesai, udah masuk untuk soket-soketnya, atau mungkin saya tadi emang kurang ditekan. Nah ini kita hidupin HP-nya untuk pengecekan aja bang. Nah ini HP-nya udah hidup. Kalau seandainya HP-nya punya abang sendiri ya, abang lagi ganti sendiri ya, abang bisa cek secara berkala bang. Dilihat persentase baterainya itu cepat atau enggak, itu untuk berkurangnya. Tapi kalau udah dirasa aman, abang bisa langsung pasang aja bang. Untuk pemasangan penutup mesinnya, abang jangan lupa yang bagian soket ke fingerprint tadi bang. Jadi abang bisa dahulukan untuk pemasangan soketnya dulu bang. Nah kayak ini udah saya pasang, lanjut tinggal dipasang aja untuk bagian penutup mesinnya bang. Nah tinggal dirapetin aja. Oh iya bang, jadi untuk baterai ini kayaknya lem di bagian baterainya ini udah berkurang, jadi kita tambah lem lagi bang. Jadi untuk lem yang saya gunain ini lem LCD bang ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa bang, aman-aman aja bang, jangan terlalu banyak aja bang ya. Takutnya teknisi selanjutnya nanti kalau mau bongkar LCD malah jadi kesusahan bongkarnya bang. Nah ini tinggal pemasangan baut aja. Jadi untuk bautnya tidak ada yang tersembunyi bang ya, kayak kata saya tadi ya bang, tinggal pasang-pasang aja bang. Kalau ada bagian baut yang kurang, abang bisa diselingin ke bagian yang penting aja bang. Seandainya bagian soket, bagian kamera. Jadi kalau dilihat di bagian yang tidak ada terlalu penting, ya abang bisa kosongin aja bang kalau seandainya bautnya kurang bang. Nah ini untuk pemasangan baut udah selesai, backdoornya kita pasang, tapi kayaknya ini backdoornya juga nggak terlalu nempel lagi bang, jadi kita tambahin lem lagi bang. Nah untuk lem yang digunain masih sama bang, lem LCD bang, jadi ini multifungsi bang. Untuk pengelemannya jangan terlalu banyak bang ya. Yang penting itu rapi, terus juga kalau mau dirapetin ke bagian penutup mesinnya itu lemnya nggak keluar bang. Terus abang tambahin karet atau isolatif bang supaya rapet. Oke segini aja videonya bang ya, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.